Pelan-pelan ku geser pintu pagar, berjalan menaiki undakan rumah, memutar gagang pintu, dan berjalan mengendap-endap. Karena sudah pasti Mas Ibnu sudah pulang dari kantornya. "Dari mana saja kamu, Mai?" Suara bariton Mas Ibnu menggelegar bagai halilintar, membuat aku berjingkat kaget. "Ketemu temen," sahutku singkat. "Ketemu temen? Sudah mulai berani ngelayap ya kamu? Pasti habis jalan sama laki-laki buaya darat dan ngamar ya," bentaknya. Plak! Spontan tangan ini langsung mendarat di pipi laki-laki tak bermoral itu. "Aku gak serendah kamu, Mas, yang hobi zina dan selingkuh. Kemarin kamu hina fisik aku di depan keluarga kamu. Aku diam, Mas. Sekarang kamu nuduh aku berzina. Aku gak terima." Hardiku muntap. Aku itu bukan Lucy yang bisa diajak ngamar sama laki-laki mana saja. Imbuhku lagi. Mas Ibnu masih berdiri mematung sambil memegangi pipinya yang memerah karena tamparanku. "Kamu doyan zina sih, Mas. Jadi asal ada orang keluar sebentar, kamu pikir dia mau berbuat zina juga. Ingat, Mas, jangan mengukur baju orang lain dengan ukuran baju kamu." Aku lekas melenggang masuk, meninggalkan Mas Ibnu tanpa kembali menoleh. Rasanya sesak sekali dada ini, karena suamiku sendiri menganggap aku seorang wanita murahan. Sudah berniat bilang ke bosnya kalau dia sudah menceraikanku, menampung gundiknya di rumah pula. Sekarang malah nuduh aku jadi wanita bisa pakai, kayak si Lucy itu. Aku harus membalas semua perbuatannya kepadaku. Pagi-pagi sekali aku sudah bersiap-siap untuk pergi ke toko. Ini hari pertama aku kerja, dan aku tidak boleh sampai terlambat masuk. Memindai wajah di depan cermin, menyapukan bedak di wajah, lalu memoles sedikit lipstik di bibir. Tidak lupa juga melentikkan bulu mataku dengan penjepit bulu mata, lalu memberi sedikit maskara. Perfecto. Setelah semua selesai, gegas aku keluar dan mengambil air mineral di dapur untuk aku bawa ke toko. Mas Ibnu yang sedang mencuci piring langsung menoleh ke arahku, menatap wajah ini tanpa berkedip, karena dia tidak pernah melihat aku dandan serapi ini. Sebab selama kami menikah, dia selalu melarang aku memakai make up dan selalu bilang kalau dia menerima aku apa adanya. Ternyata bullshit. Dia berkata seperti itu hanya karena sayang jika uangnya aku pakai buat membeli kebutuhanku. Buktinya, dia mengatakan di depan semua orang kalau aku ini jelek dan tidak menarik lagi, dan memuji Lucy yang dandanan cetar membahana itu. "Kamu mau kemana, Mai?" tanya Mas Ibnu dengan mode tetap menatap wajahku. "Kerja," ketusku. Dia tertawa mendengar jawabanku. Benar-benar laki-laki gak ada akhlak. Ternyata dia begitu meremehkanku. "Kamu mau kerja di mana?"
Dia kembali terkekeh. Jual diri kali, Mas. Timpal Lucy yang baru saja datang membawa sarapan untuk Mas Ibnu. Hei, saya bukan wanita seperti kamu yang mengandalkan tubuh hanya demi cuan. Menarik rambut gundik itu sekuat tenaga hingga sela-sela jariku dipenuhi rambut yang terbawah. Saking kuatnya jambakanku. Ajari gundik kamu sopan santun, Mas. Aku menunjuk wajah Mas Ibnu yang hanya berdiri diam ketika aku berbuat kasar kepada Lucy di hadapannya. Dasar. Aku menghela napas dalam-dalam, beristighfar karena sudah marah-marah. Padahal hari masih sangat pagi. Semuanya gara-gara Mas Ibnu dan wanita simpanannya itu. Mai, aku menoleh ketika mendengar suara Mas Ibnu memanggilku. Aku antar kamu, biar aku tahu tempat kerja kamu juga. Sekalian aku mau berangkat ke kantor. Sejak kapan dia jadi perhatian seperti ini kepadaku? Aku harus waspada. Jangan-jangan ada sesuatu yang ingin ia lakukan kepadaku. Maaf, Mas. Aku jalan sendiri saja. Gak usah repot-repot. Tolakku secara halus. Tintin. Terdengar suara orang menekan klakson di depan pagar rumah. Abraham menurunkan kaca mobilnya, melambaikan tangan sambil tersenyum manis. Ekor mataku melirik ke Mas Ibnu yang terlihat sudah mengepalkan tangan di samping badan. Sepertinya dia cemburu, atau entahlah. Yang pasti wajah pria bertubuh jangkung itu terlihat marah. Ayo, Mai, sudah siang. Nanti rezekinya dipatok ayam, teriak Abraham dari dalam kendaraannya. Mending dipatok ayam daripada dibagi dua sama pelakor, celetuku sembari melenggang pergi melewati Mas Ibnu. Aku masuk ke dalam mobil dan tidak kusangka pria berjambang tipis itu mengekor di belakangku dan langsung menarik kasar kerah baju Abraham. Kamu gak usah keganjenan sama Mailah, Bram. Dia itu istri saya, hardik Mas Ibnu muntap. Ingin sekali rasanya diri ini bersorak melihat dia kebakaran jenggot seperti itu. Lepas, tangan lo terlalu kotor. Abraham menepis kasar tangan suamiku, lalu mengusap-ngusap bekas sentuhan Mas Ibnu, seolah-olah ada debu yang menempel. Aku memiringkan bibir puas. Pria berambut gondrong itu lalu kembali masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin kendaraannya dan membawaku pergi ke toko. Abraham sengaja menjemputku karena dia juga hendak menjemput salah seorang karyawati baru yang akan menemaniku menjaga kios. Ibnu itu aneh ya, Mai. Dia yang hobi selingkuh, tapi lihat kita jalan bareng aja udah mencak-mencak, rutuk Abraham sambil terus menatap lurus ke depan. Biarinlah, Bram. Aku gak mau pusing lagi ngurusin dia. Hati aku sudah terlalu sakit, jawabku sembari menelan ludah yang terasa getir. Aku tahu perasaan kamu sekarang ini seperti apa, Mai. Pasti lebih sakit dari yang aku rasakan. Tapi sudahlah,
Biar Allah yang menghukum mereka. Kamu yang kuat ya, Mai. Insya Allah, Bram. Demi Raihan, aku harus kuat. Mobil Abraham berhenti tepat di depan sebuah rumah petakan. Lalu seorang perempuan berhijab stylish menghampiri kami. Gadis berwajah imut itu tersenyum, dan sesekali aku memergoki. Dia melirik Abraham. Sepertinya sebentar lagi laki-laki berhidung mancung tersebut akan mendapatkan pengganti Lucy. Ya sudah, masuk. Kita berangkat sekarang. Tita Abraham kepada gadis bernama Andita itu. Iya, Pak, jawabnya gugup. Ini Bu Maila, teman sekaligus rekan bisnis saya. Abraham memperkenalkanku kepada perempuan berkulit kuning langsa tersebut. Dengan sopan, Andita menyalamiku, mencium punggung tangan ini dengan takzim. Bersambung.